Setelah suamiku meninggal, aku terpaksa menjual cincin pernikahanku demi melunasi hutang mertua dan adik iparku. Namun setelah semua hutang lunas, mereka mengusirku dan berkata, "Pergi. Cari kontrakan buat kamu hidup. Jangan numpang aja dasar." Langsung kulakukan ini sampai mereka sujud di kakiku. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sejak kecil, Naura tumbuh sebagai seorang perempuan yang tidak banyak bicara, tetapi selalu tahu bagaimana cara bangkit setiap kali hidup menjatuhkannya. Ia lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Ayahnya adalah seorang buruh harian yang penghasilannya tidak tentu, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga yang sesekali menerima pekerjaan menjahit untuk menambah uang belanja. Naura tumbuh menyaksikan bagaimana kedua orang tuanya bekerja keras tanpa mengeluh, dan dari sanalah ia belajar bahwa bertahan bukan sekadar soal kekuatan, melainkan juga kesabaran dan keyakinan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Sejak remaja, Naura sudah mulai membantu mencari uang. Ia tidak memiliki barang mewah, tetapi ia terbiasa hidup dengan prinsip bahwa selama masih bisa makan, masih ada jalan untuk berjuang. Setiap pulang sekolah, ia membantu ibunya menjahit, menyiapkan bahan, atau mengantar pakaian pesanan ke rumah pelanggan. Kadang-kadang badan terasa sangat lelah, tetapi Naura tidak pernah mengeluh. Ia tahu ibunya menahan banyak hal agar anak-anaknya bisa tetap sekolah tanpa merasa rendah diri. Kepandaiannya di sekolah tidak menonjol, tetapi ia termasuk murid yang telaten dan rajin. Ia jarang berada di urutan paling atas, namun ia dikenal sebagai seseorang yang tidak mudah menyerah. Guru-gurunya menyukainya bukan karena kecerdasan akademik yang mencolok, tetapi karena Naura selalu berusaha menyelesaikan apapun yang dimulainya, sekalipun hasilnya tidak sempurna. Setelah lulus SMA, Naura ingin melanjutkan kuliah, tetapi keadaan keluarga tidak memungkinkan. Meski begitu, ia tidak menjadikan keadaan itu alasan untuk berhenti melangkah. Ia merantau ke kota besar untuk mencari pekerjaan agar kelak dapat hidup lebih baik. Kota itu keras, penuh persaingan, dan tidak semuanya berjalan lancar. Beberapa kali ia ditolak kerja karena dianggap kurang pengalaman. Pernah juga ia hanya diberi upah di bawah standar karena posisi yang ia dapat hanyalah pembantu administrasi di perusahaan kecil. Namun bagi Naura, setiap perjalanan adalah pembelajaran. Ia mengontrak kamar kos kecil di gang sempit yang sering becek saat hujan. Kamar itu tidak besar, hanya cukup untuk tidur, menaruh lemari kecil, dan meja belajar yang ia beli dari toko barang bekas. Tetapi bagi Naura, tempat itu adalah simbol bahwa hidupnya mulai bergerak. Setiap malam ia menuliskan rencana kecilnya dalam buku lusuh, sesuatu yang membantunya tetap merasa memiliki arah meski hari-hari terasa sulit. Sampai akhirnya, pada suatu hari, ia berhasil diterima bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan garmen skala menengah. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk hidup lebih layak. Naura bekerja dengan penuh dedikasi. Ia datang paling pagi dan pulang paling akhir karena ingin belajar banyak hal yang tidak sempat ia dapatkan di sekolah. Ia membantu bagian keuangan, mengelola dokumen, bahkan kadang membantu logistik. Lama-lama, perlahan tetapi pasti, ia mulai dikenal sebagai pegawai yang dapat diandalkan. Di kantor itulah ia bertemu dengan Raka, seorang karyawan bagian operasional. Raka bukan pria tampan yang akan langsung mencuri perhatian. Namun ia memiliki sikap yang membuat Naura merasa nyaman, sederhana, bertanggung jawab, dan tidak pernah memandang remeh siapapun. Saat itu, Raka baru 2 tahun bekerja dan masih membantu membiayai kebutuhan ibunya dan adiknya di rumah. Meski hidupnya berat, ia tetap bekerja keras tanpa mengeluh, sama seperti Naura. Perkenalan mereka tidak dramatis. Tidak seperti kisah cinta dalam novel, keduanya hanya sering bertemu di ruang fotokopi, meminjam pulpen, atau berdiskusi singkat tentang laporan kerja. Namun justru dari hal-hal kecil itulah hubungan mereka tumbuh. Raka adalah orang yang selalu mengucapkan terima kasih, bahkan untuk bantuan sekecil apapun. Menurut Naura, itu adalah sifat yang jarang dimiliki banyak orang. Naura tidak pernah menyangka bahwa perhatiannya pada pekerjaan akan membawa perhatiannya pada seorang pria seperti Raka.
Ia merasa dunia yang selama ini begitu keras perlahan menjadi lebih lembut. Raka mulai sering menawarkannya tumpangan sepulang kerja, atau membeli makan siang bersama ketika keduanya sama-sama lembur. Tak ada kalimat manis, tak ada gombalan murahan, hanya kebersamaan yang tumbuh pelan namun kuat. Naura baru benar-benar menyadari bahwa ia mulai jatuh cinta ketika suatu hari Raka berkata, "Kalau kamu terlalu lelah, istirahat dulu. Pekerjaan tidak akan pergi. Tapi kesehatan kamu bisa hilang kalau kamu selalu memaksakan diri." Ucapan sederhana itu menampar Naura dalam cara yang tidak bisa ia jelaskan. Karena selama ini, ia terlalu fokus bertahan sehingga lupa bahwa dirinya juga manusia yang boleh merasa lelah. Hubungan mereka semakin dekat sampai akhirnya Raka memberanikan diri mengajak Naura bertemu keluarganya. Naura gugup, bukan karena takut tidak diterima, tetapi karena ia tahu keluarga Raka hidup dengan keterbatasan sama seperti dirinya. Raka tinggal bersama ibu dan adik perempuannya, Nira. Mereka tinggal di rumah sederhana peninggalan ayah Raka yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Meski hidup dalam kesederhanaan, sambutan keluarga Raka cukup hangat. Ibu Raka, Sinta, terlihat sebagai sosok perempuan tegar yang berusaha menjalani hidup sebaik mungkin setelah kehilangan suami. Namun, sejak awal, Naura melihat raut mata lelah yang tersimpan di balik senyum Sinta. Seolah ada banyak beban yang dipikul tanpa ada tempat untuk berbagi. Nira, adik Raka, masih berusia muda dan sedang menempuh pendidikan. Sikapnya manja tetapi dalam batas wajar. Naura berpikir bahwa ini adalah keluarga yang sedang berjuang sama seperti dirinya. Waktu berlalu, hubungan Naura dan Raka semakin serius. Mereka saling mendukung, saling mengisi, dan sama-sama ingin menjalani hidup yang lebih layak. Raka mengutarakan niat melamar Naura secara sederhana di taman kota tempat mereka sering makan siang bersama. Tidak ada cincin mahal, tidak ada bunga atau lilin, hanya ucapan tulus dan tatapan mata yang meyakinkan Naura bahwa pria itu benar-benar serius. Pernikahan mereka dilaksanakan dengan sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada riasan berlebihan, hanya undangan keluarga dan beberapa rekan kantor. Naura menikah dengan kebaya sederhana yang ia jahit bersama ibunya, dan cincin pernikahan yang dibeli dengan tabungan mereka berdua. Meski demikian, hari itu terasa seperti hari paling indah dalam hidup Naura. Ia tidak peduli dengan kemewahan atau tampilan luar, karena ia merasa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Keluarga baru, harapan baru, dan seseorang yang ingin menjalani sisa hidupnya bersamanya. Setelah menikah, Naura ikut tinggal di rumah keluarga Raka karena mereka belum mampu membeli rumah sendiri. Ia paham keadaan itu dan menerimanya tanpa keberatan. Meski hidup sederhana, ia merasa bahagia karena masih ada cinta dan kehangatan di dalamnya. Naura yakin bahwa selama mereka saling menopang, hidup akan berjalan baik. Hari-hari awal pernikahan itu penuh keceriaan kecil seperti memasak bersama, berangkat kerja sambil bergandengan, atau sekadar menikmati teh hangat di beranda malam hari. Dalam hati, Naura percaya bahwa inilah babak baru yang ia inginkan sejak dulu. Babak di mana ia tidak lagi berjuang sendirian, melainkan bersama seorang suami yang mengerti beratnya kehidupan dan berkomitmen untuk berjalan berdampingan. Naura tidak pernah tahu bahwa semua kebahagiaan itu kelak akan berubah menjadi ujian besar yang menguji bukan hanya cintanya, tetapi keberaniannya dalam bertahan hidup. Untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati masa-masa yang berjalan tenang, sebelum angin kehidupan mulai berembus dari arah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Rumah itu tidak terlalu besar, tetapi penuh kenangan bagi Raka, suami Naura. Rumah peninggalan ayahnya yang sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Setelah menikah, mereka sebenarnya ingin tinggal terpisah, memulai hidup baru, menata rumah tangga kecil tanpa intervensi siapapun. Namun kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Penghasilan Raka saat itu masih pas-pasan, sementara Naura kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempatnya bekerja gulung tikar. Maka mau tidak mau, rumah mertua menjadi pilihan terbaik untuk sementara waktu. Naura ingat hari pertama ia pindah. Ia membawa beberapa koper berisi pakaian, tumpukan kertas administrasi pribadi, dan mimpi sederhana tentang kehidupan rumah tangga yang tentram. Raka berusaha menenangkan istrinya, meyakinkan bahwa semuanya hanya sementara, sampai tabungan cukup untuk menyewa rumah sendiri. Naura percaya.
Raka memang tipe laki-laki yang jika sudah berjanji, biasanya memenuhi. Ia menatap wajah suaminya, yang waktu itu penuh keyakinan dan optimisme. Namun yang tidak benar-benar Naura sadari adalah bahwa kehidupan di rumah mertua bukan hanya sekadar menumpang tinggal. Ada dinamika yang perlahan terasa sejak hari pertama ia menginjakkan kaki di sana. Sinta, ibu mertuanya, menyambut dengan senyum tipis. Bukan senyum dingin, tetapi tidak juga senyum hangat. Sesuatu di mata perempuan itu seakan menilai dan menimbang dirinya. Seolah Naura sedang melewati ujian yang tidak diumumkan. Sedangkan Nira, adik iparnya, hanya melirik sekilas sambil tetap menunduk memegang ponsel, asyik dengan dunia sendiri. Meski begitu, Naura tetap berusaha hormat. Ia menyalami mereka, membungkuk sedikit sesuai adat yang diajarkan ibunya sejak kecil. Ibu mertua adalah orang tua kedua, begitu pesan almarhumah ibunya dulu. Naura meyakinkan diri bahwa ia bisa beradaptasi, ia bisa menempatkan diri, dan ia yakin bisa membuat keluarganya harmonis. Pada minggu-minggu pertama, semuanya masih terlihat normal. Sinta sering menyuruh Naura membantu pekerjaan rumah, dari memasak hingga membersihkan bagian rumah tertentu. Naura tidak pernah menolak. Baginya, itu lumrah. Ia tinggal menumpang, maka ia harus ikut membantu. Meski begitu, perlahan ia mulai melnotis bahwa beban terbesar justru jatuh padanya. Nira tidak pernah diminta melakukan apapun. Setiap hari ia hanya duduk, menonton drama Korea, scroll sosial media, atau tidur di kamar sambil memegang ponsel. Bahkan untuk mencuci gelasnya sendiri pun jarang. Tetapi Naura tetap diam. Ia tidak ingin memulai konflik. Baginya, hidup berdamai lebih tenang daripada berdebat panjang. Namun yang mengejutkan kemudian adalah bagaimana cara keluarga suami mengatur uang. Raka bekerja keras setiap hari, berangkat pagi sebelum matahari terbit dan pulang ketika langit mulai gelap. Gajinya masuk setiap tanggal 5. Dan setiap kali gaji Raka cair, Sinta selalu minta uang. Raka, kebutuhan rumah banyak. Ibu harus bayar listrik, harus belanja dapur. Raka mengeluarkan uang tanpa protes. Naura tidak masalah. Itu wajar. Mereka tinggal di rumah milik orang tuanya. Memberi uang rumah adalah bentuk tanggung jawab. Tetapi Naura kemudian melihat pola yang janggal. Uang yang diminta Sinta semakin banyak dan semakin sering. Bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi untuk hal-hal yang tidak benar-benar mendesak. Raka, ibu mau beli tas baru. Yang kemarin talinya sudah mulai lepas, kata Sinta suatu malam. Naura terdiam. Tas Sinta masih bagus, bahkan terlihat baru dibeli beberapa bulan sebelumnya. Tapi Raka hanya mengangguk, mengambil dompet, dan menyerahkan uang tanpa membantah. Kalau sudah ada uang lebih, kita tabung ya, ucap Naura pelan suatu malam ketika mereka berdua sudah di kamar. Raka tersenyum, memeluk istrinya. Iya, sabar ya. Untuk sekarang bantu orang tua dulu. Nanti kalau karir sudah meningkat, kita pasti bisa hidup mandiri. Naura mengangguk. Ia paham Raka ingin menjadi anak yang berbakti. Itu hal yang mulia. Namun Naura juga melihat bahwa ada yang tidak seimbang. Hampir seluruh pemasukan keluarga mengalir untuk kebutuhan mertua dan adik ipar. Sementara untuk kebutuhan dirinya sendiri, Naura sering menahan keinginan. Bahkan untuk membeli pakaian kerja sederhana pun, ia harus menabung 2-3 bulan lebih dulu. Meski begitu, Naura tetap menanam keyakinan dalam hatinya bahwa semua akan berubah suatu saat. Ia meyakini bahwa kebaikan pasti kembali, meski lambat. Lalu semakin lama, semakin banyak fakta yang perlahan terbuka. Mertuanya memiliki gaya hidup yang sangat tinggi. Sinta sering keluar ke salon, ke arisan, ke pusat perbelanjaan bersama teman-temannya. Pulangnya selalu membawa tas baru, kosmetik mahal, atau perhiasan kecil hasil kumpul-kumpul wanita. Sementara Nira lebih drastis lagi. Anak muda itu sangat malas bekerja. Ia lebih suka berfoto dengan pakaian dan barang-barang yang dibiayai dari gaji kakaknya. Ia sering pamer di media sosial dengan gaya hidup seperti selebgram, padahal semuanya dibeli menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk masa depan keluarga kecil Raka dan Naura. Naura tidak pernah protes. Ia hanya memperhatikan, mengingat, dan mencoba memahami. Tetapi lama-kelamaan ia mulai menyadari satu hal.
Mereka semua bergantung pada Raka. Seakan-akan Raka adalah satu-satunya mesin uang dalam rumah itu. Namun Raka tidak pernah merasa dimanfaatkan. Ia merasa sedang menjalankan kewajiban sebagai anak laki-laki dalam keluarga Jawa. Menafkahi, mendahulukan orang tua, membantu adik, menjadi sandaran. Naura melihat semua itu dengan dilema besar. Di satu sisi ia kagum dengan sifat Raka yang penuh tanggung jawab. Di sisi lain ia khawatir suaminya dimanfaatkan. Suatu malam, mereka sedang makan bersama di meja makan yang jarang benar-benar tenang. Sinta berkata dengan santai, "Nak Raka, ibu dengar kantor ada posisi kepala divisi kosong ya? Kalau kamu bisa dapat itu, kan gajinya naik jadi 2 kali lipat. Lumayan kan, banyak kebutuhan di rumah." Nira ikut menimpali sambil mengunyah makanan. "Iya mas, kalau naik jabatan nanti bisa beliin aku laptop baru. Laptopku yang ini udah ketinggalan zaman." Naura menelan ludah pelan. Tidak ada satupun dari mereka yang memikirkan bahwa jika benar gaji naik, seharusnya Raka dan Naura bisa mulai menabung untuk hidup mereka sendiri. Tidak ada yang memikirkan bahwa Naura juga butuh membeli kebutuhan pribadi. Tidak ada yang memikirkan bahwa Raka suatu saat akan memiliki anak, dan harus mempersiapkan biaya pendidikan yang besar. Semua yang mereka pikirkan hanya bagaimana Raka bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk mereka. Raka hanya tersenyum kecil. "Iya bu, kalau rezekinya ya alhamdulillah." Hanya Naura yang tahu ekspresi itu. Senyum pasrah. Senyum orang yang sudah lelah menjalani tuntutan hidup tapi tidak punya pilihan selain menghadapinya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang hampir selalu sama. Raka bangun pagi, mandi cepat, sarapan seadanya, lalu berangkat kerja sebelum matahari terbit dengan sepeda motor tuanya. Suatu pagi, Naura bangun lebih cepat dari biasanya. Ia berniat membuat sarapan untuk Raka, meringankan sedikit beban suaminya yang selalu berangkat tanpa sempat makan cukup. Ketika sedang menanak nasi, ia mendengar suara dari ruang tamu. Suara kaleng minuman dibuka. Tawa kecil. Musik dari ponsel. Naura menoleh. Nira sedang duduk di sofa, bersandar santai sambil memainkan ponselnya. Wajahnya full make up seperti orang yang mau pergi ke mall. Padahal hari masih pukul 6 pagi. Naura mencoba tersenyum sopan. "Pagi, Kak." Nira melirik sebentar. "Pagi," jawabnya datar. Lalu kembali fokus ke layar ponsel. Tak lama, Sinta muncul dari kamar. Ia melenggang dengan daster satin berwarna merah marun. Aroma parfum menyengat mengisi ruangan. "Hari ini kita ke salon ya, Nira?" katanya. "Ya, sekalian fitting dress juga." "MA," jawab Nira manja. Naura berdiri kaget. Pikirannya langsung menebak. Bagaimana mereka bisa ke salon di hari biasa? Dari mana uangnya? Sementara belanja bulanan saja Raka yang menanggung. Sampai cicilan rumah pun Raka yang bayar. Sinta lalu menoleh pada Naura dengan senyum seolah bermadu tapi sesungguhnya dingin. "Naura, tolong nanti bersihkan rumah ya. Lemari bawah itu juga rapikan. Rumah sudah mulai berantakan." Naura menelan ludah. Bukan permintaan pertama seperti itu. Selama tinggal di rumah ini, Naura memang yang mengerjakan nyaris semua pekerjaan rumah. Ia tidak menolak, hanya mengangguk sopan. "Iya, Bu." Sinta tersenyum puas, lalu pergi bersama Nira tanpa ragu. Bahkan tanpa bertanya apakah Naura sudah sarapan atau belum. Raka yang selalu merasa bersalah. Siang hari, Raka pulang sebentar untuk makan. Ia duduk di ruang makan sambil membuka kotak bekalnya yang masih penuh. Naura mendekat dan menyajikan lauk yang ia masak. "Aku sempat pulang karena ada urusan di luar kantor," kata Raka. Naura duduk di depannya. "Kak, kamu capek banget? Kok makan sedikit?" Raka tersenyum lelah, seakan mencoba menyembunyikan sesuatu. "Tadi aku harus bayar tagihan listrik dulu. Ternyata telat seminggu." Naura tersentak kecil. Ia ingat, Sinta pernah minta uang tambahan beberapa hari lalu untuk bayar asuransi. Raka hanya makan seperlunya lalu kembali berdiri, memasang helm. "Maaf ya, Naura. Aku jadi jarang di rumah." Naura menggeleng dan tersenyum lembut. "Kamu sudah bekerja keras. Aku bangga." Raka meraih tangannya. "Aku akan berusaha lebih keras lagi."
Aku ingin kita segera punya rumah sendiri. Naura mengangguk. Namun dalam hatinya, ada rasa pedih. Karena ia tahu, usaha Raka akan selalu terasa seperti menimba air dari ember yang bocor jika keluarga ini terus bergantung pada satu orang saja. Naura menyadari beban yang tak adil. Sore hari, Naura menyapu halaman ketika suara motor berhenti di depan rumah. 2 petugas datang membawa beberapa kotak. "Kami kirimkan barang untuk Ibu Sinta," kata mereka. Naura membantu mengangkat. Ketika dibuka, ternyata isinya barang-barang mahal. Skincare impor, paket kosmetik, baju baru. Naura terdiam. Beberapa menit kemudian, Sinta dan Nira pulang sambil tertawa-tawa dari salon, memamerkan kuku yang baru dimanicure. "Nah, itu barang Mama sudah datang," kata Sinta tanpa rasa bersalah. Nira masuk sambil mengibaskan rambut. "Untung tadi minggu lalu Kak Raka bayar duluan ya. Kalau enggak, kurirnya enggak mau ngirim," katanya enteng. Naura tercekat. Jadi barang-barang ini dibeli dengan uang Raka? Bukan uang tabungan rumah? Sinta memandang Naura dan tersenyum kecil seolah memahami isi kepalanya. "Naura, sebagai istri, kamu tidak boleh terlalu hitung-hitungan ya. Semua kan demi nama baik keluarga." Naura menunduk, menahan degup jantung yang tiba-tiba keras. Ia ingin berkata, "Tapi keluarga siapa yang ditolong?" Namun ia menahan diri. Ia masih memegang prinsip jangan membuat masalah, jangan membalas kata-kata yang menyakitkan, hormati mertua. Tapi rasa sesak itu mulai tumbuh. Dan ia semakin yakin, ada yang tidak benar di rumah ini. Momen yang membuka mata. Malam itu, ketika semua orang tidur, Naura keluar ke dapur untuk minum. Lampu ruang tamu masih menyala. Di meja, ada beberapa slip transfer bank. Naura melihat sekilas. Pembayaran kartu kredit Sinta, jumlah besar. Cicilan pinjaman atas nama Raka. Pembayaran kosmetik Nira. Tagihan salon. Transfer untuk adik Sinta di luar kota. Dan semuanya dibayar dari rekening Raka. Naura memegang slip itu dengan tangan gemetar. Selama ini ia kira Raka menabung untuk masa depan mereka. Namun kenyataannya, uang suaminya habis untuk menopang gaya hidup orang lain. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Sinta muncul dari kamar dengan raut terkejut melihat Naura memegang slip itu. "Naura, kamu sedang apa?" Naura buru-buru meletakkan kertas itu, merasa salah walau ia tidak melakukan kesalahan apapun. "Saya hanya melihat karena tergeletak di meja. Saya..." Belum selesai bicara, Sinta menepuk pundaknya pelan. Senyumnya tenang, tapi matanya tajam. "Kamu tidak perlu tahu urusan keuangan keluarga. Yang penting kamu mengurus rumah dengan baik." Naura terbelalak. Ada pesan terselubung. "Diam. Jangan ikut campur." Sinta lalu berkata dengan nada pelan tapi menusuk. "Lagi pula, kalau Raka tidak membantu keluarga, bagaimana mereka memandang kita? Mau dianggap keluarga tidak tahu diri." Kalimat itu seperti cambuk. Sinta tidak menunggu jawaban dan kembali ke kamar. Naura menatap meja kosong itu lama. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa benar-benar sendirian. Benih ketegaran mulai tumbuh. Naura kembali ke kamar dan memandang Raka yang sudah tertidur karena kelelahan. Ia duduk di tepi ranjang, menyentuh tangan suaminya. Dalam hati ia berjanji, "Aku tidak akan membiarkan lelaki baik ini hancur karena rasa takut mengecewakan keluarganya sendiri." Harus ada yang berubah. Bukan dengan marah. Bukan dengan pertengkaran. Tapi dengan cara yang elegan dan bermartabat. Untuk pertama kalinya Naura sadar. Jika ia tidak berdiri, maka masa depan mereka akan habis dimakan oleh orang lain. Dan sejak malam itu, dalam diam, ia mulai merancang langkahnya. Pagi itu udara masih dingin ketika Naura terbangun. Sinar matahari baru menyelinap masuk lewat celah gorden kamar yang belum terbuka. Ia bangkit perlahan, merapikan rambut seadanya, lalu berjalan keluar menuju dapur untuk menyiapkan sarapan sederhana seperti biasanya. Telur dadar, sambal tomat, dan nasi semalam yang dipanaskan kembali menjadi menu andalan yang sudah ia hafal luar kepala. Tidak ada yang mewah, tapi cukup untuk memulai hari.
Saat panci di atas kompor mulai mengepul, Raka keluar dari kamar dengan wajah pucat dan mata sayu. "Kamu begadang lagi?" tanya Naura lembut sambil menuang teh ke dalam cangkir. Raka hanya tersenyum letih, lalu mencuci muka di wastafel seraya menjawab bahwa ia harus menyelesaikan laporan lembur yang belum selesai. Naura tidak memberi komentar lebih lanjut, meski di dalam hati ia tahu bahwa bukan hanya pekerjaanlah yang membuat Raka kelelahan seperti itu. Tekanan ekonomi dan beban keluarga yang ditanggung sendiri pun ikut mendesaknya hingga batas kemampuan. Setelah sarapan sederhana itu selesai, Raka berpamitan seperti biasa dan meminta Naura hati-hati tinggal di rumah. Naura membalas dengan kalimat yang sama, namun begitu suara motor suaminya menjauh, rumah kembali sunyi seperti rumah kosong. Ia duduk di ruang tamu sambil memeluk lutut, memandangi tumpukan baju yang harus ia lipat sambil berpikir keras mengenai hidup yang tengah dijalaninya. Lama ia menunduk sambil bertanya dalam hati, sampai kapan keadaan ini bisa mereka pertahankan? Sudah berbulan-bulan ia melihat Raka pulang dengan wajah yang semakin pucat dan senyum yang semakin dipaksakan. Namun, Raka tidak pernah mengeluh. Selalu menjawab semuanya dengan baik-baik saja, seolah semua baik-baik saja. Sikap itu benar-benar membuat hati Naura sesak, karena ia tahu Raka menanggung beban keluarga besar yang semuanya terasa bergantung penuh pada pundaknya. Siang hari, Sinta baru bangun tidur dan turun ke ruang tamu dengan wajah datar. Dengan santai ia meminum kopi yang sudah disiapkan Naura, tanpa sepatah kata terima kasih pun. Ia kemudian berkata agar Naura belanja untuk kebutuhan rumah dan mengambil uang dari dompet Raka di kamar. Naura sempat menoleh dan bertanya pelan apakah uang itu juga akan dipakai membayar skincare mertua seperti biasa. Sinta langsung membalas dengan nada tinggi, seolah Naura telah melakukan tindakan yang tidak sopan. "Jangan ikut campur urusan orang tua," bentaknya. Seolah itu belum cukup, Nira muncul sambil menguap dan ikut menimpali bahwa jika Naura belum bisa membantu mencari uang, jangan banyak mengatur. Kata-kata itu menghantam Naura lebih keras daripada bentakan. Namun ia tetap menahan diri, tidak membalas, meski hatinya sedang mengumpulkan gelombang yang selama ini ia tekan dalam-dalam. Malam harinya, setelah semua orang tidur, Naura duduk sendirian di dapur dengan sebuah buku catatan bekas yang ditemukan di laci tua. Ia mulai menulis daftar pengeluaran rumah selama beberapa minggu ke belakang. Angkanya membuatnya terhenyak. Tagihan kartu kredit Sinta yang terus membengkak, paket kosmetik Nira yang datang setiap minggu, biaya salon, cicilan rumah, pembelian online yang tidak pernah putus, listrik, dan kebutuhan rumah lainnya. Semuanya mengalir dari satu sumber pendapatan, Raka seorang. Tidak heran suaminya tampak semakin kelelahan dari hari ke hari. Naura menutup buku catatan itu sambil menekan dada, merasa perlu melakukan sesuatu sebelum keadaan semakin memburuk. Jika ia terus diam, Raka bukan hanya akan kehilangan tenaga, tapi juga harga diri dan hidupnya yang perlahan-lahan terkikis oleh keadaan. Beberapa hari kemudian, saat membeli keperluan dapur di warung kecil dekat rumah, pemilik warung yang sudah akrab dengannya mengomentari wajah Naura yang tampak banyak pikiran. Naura hanya menjawab bahwa ia memang sedang memikirkan banyak hal. Perkataan ibu warung selanjutnya membuat Naura terdiam lama, bahwa jika terlalu diam dan terus menerima, orang lain akan naik kepala. Kalimat sederhana itu seperti menampar Naura dengan pelan namun menimbulkan kesadaran yang dalam. Ibu warung lalu bertanya apakah Naura masih bisa membuat kue rumahan seperti dulu. Saat Naura mengangguk, ibu warung menawarkan untuk membantu menjualkan jika ia mau mencoba membuat lagi. Tidak banyak, tapi cukup menjadi tambahan rezeki dan awal perubahan. Naura pulang dengan perasaan berbeda. Ada secuil harapan yang lama hilang kini tiba-tiba kembali. Namun rupanya perubahan itu mulai mengganggu kenyamanan seseorang. Malam itu, ketika Naura sedang menulis rencana belanja bahan kue, Nira pulang dari salon dengan beberapa tas besar dan menyuruh Naura membawakan barang-barangnya ke kamar. Naura menolaknya dengan sopan, meminta agar ia menaruh sendiri karena sedang mengerjakan sesuatu. Nira menatapnya tidak percaya lalu berkata bahwa Naura seperti lupa tempatnya dalam keluarga. Naura menjawab pelan bahwa ia tidak lupa tempatnya, hanya sedang belajar menempatkan diri dengan benar. Karena dipanggil Sinta dari kamar, Nira akhirnya pergi dengan wajah kesal. Namun Naura tahu sejak malam itu rumah ini tidak akan terasa sama lagi. Akan semakin tegang, semakin dingin, dan semakin penuh prasangka. Tapi,
Untuk pertama kalinya ia tidak menyesal. Ada kalanya bunga berhenti menjadi rumput yang diinjak-injak. Malam semakin larut ketika Raka pulang dalam keadaan lebih lelah daripada biasanya. Naura menyiapkan air hangat dan menemaninya makan. Di sela obrolan pelan, Naura memberanikan diri menyampaikan bahwa ia melihat pengeluaran rumah semakin besar dan Raka tampak terbebani. Raka terdiam lama, lalu mengatakan bahwa ia tidak ingin Naura khawatir. Namun Naura menatap suaminya dengan lembut dan menegaskan bahwa sebagai istri, adalah kewajiban dan cinta jika ia ikut menanggung beban suaminya. Raka akhirnya mengaku bahwa ia sebenarnya sudah terlalu lelah, tapi tidak ingin keluarganya kesulitan. Naura menangkup tangan Raka dan berkata bahwa membantu keluarga bukan salah. Tetapi jika terus seperti ini, Raka akan hancur lebih dulu. Kata-kata itu menancap dalam, membuat Raka memejamkan mata menahan rasa yang selama ini ia kubur. Malam itu Naura memberitahu suaminya bahwa mulai sekarang ia ingin ikut membantu, bukan hanya sebagai istri yang mengurus rumah, tetapi sebagai seseorang yang ingin memperbaiki keadaan. Naura tidur malam itu dengan pikiran penuh rencana. Ia tahu jalan yang ia pilih tidak mudah. Ia mungkin akan dicibir, direndahkan, bahkan dijatuhkan. Tapi ia juga tahu bahwa diam terlalu lama hanya akan membuat dirinya dan Raka semakin tenggelam. Sejak malam itu, benih perubahan mulai tumbuh di dalam dirinya. Diam-diam, tanpa suara, tapi pasti. Dan kelak, tidak ada yang bisa menghentikannya ketika ia sudah mulai bangkit. Pagi berikutnya dimulai dengan suasana rumah yang terasa lebih berat daripada biasanya. Sinta duduk di ruang tamu dengan muka cemberut, memegang beberapa struk belanja dan kartu kredit. Sepertinya ia baru selesai menghitung tagihan bulan lalu, dan hasilnya tentu saja tidak membuatnya senang. Nira duduk di sebelahnya sambil memoles kuku, tampak tidak peduli meski wajah ibunya berubah merah karena kesal. Ketika Naura lewat hendak menata ruang makan, Sinta langsung menatapnya tajam, seolah Naura adalah penyebab semua masalah. "Kamu yang belanja bulan lalu?" tanya Sinta tanpa basa-basi. Naura menoleh, sedikit bingung, tapi mengangguk sopan. "Iya, Bu, tapi hanya untuk kebutuhan dapur. Semua list belanja saya tulis dan simpan." Nira tertawa pelan, mengejek. "Kalau belanja dapur saja bisa sampai begini banyak, gimana kalau belanja lain?" Nada itu terdengar meremehkan, seolah rumah ini hanya berisi dua golongan, yang membeli barang untuk kebutuhan hidup dan yang hanya tahu membelanjakan uang orang lain untuk keperluan gaya hidup. Naura ingin menegaskan bahwa justru belanja terbesar datang dari aktivitas Sinta dan Nira sendiri. Skincare, make up, cicilan salon, tas bermerek, dan langganan online shop yang hampir setiap hari datang. Namun ia menahan diri. Baginya, mengungkap kebenaran secara terang-terangan hanya akan membuat dirinya dianggap durhaka. Naura menjelaskan bahwa semua rincian belanja ada dalam buku catatan di dapur. Namun sebelum ia selesai bicara, Sinta memotong sinis. "Sudahlah, jangan banyak alasan. Kalau kamu tinggal di rumah ini harusnya kamu ikut bantu meringankan, bukan menambah beban." Kata-kata itu membuat dada Naura terasa sesak. Bagaimana tidak? Selama ini justru Raka yang membiayai semuanya, bukan dirinya. Bahkan sebelum Naura masuk rumah itu, semua utang keluarga Sinta sudah menumpuk. Tapi ia tetap menundukkan wajah, mencoba tetap hormat meski hatinya remuk. Ia menahan napas sejenak dan memilih diam karena ia tahu, dalam rumah ini kebenaran tidak selalu berguna jika yang berkuasa menolak mendengarnya. Siang itu Naura duduk di teras untuk melepas penat sambil merajang bahan kue pesanan ibu warung. Ia tidak menyangka ide sederhana membuat kue bisa memberinya sedikit kelegaan. Tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara batin. Saat sibuk menakar tepung, ia melihat Raka pulang lebih awal. Wajahnya pucat, dan dari cara berjalan saja sudah terlihat betapa tubuh itu benar-benar kelelahan. Begitu duduk di kursi teras, Raka langsung memijat pelipis dan menunduk lama, seolah menahan pusing yang luar biasa. "Kamu sakit?" tanya Naura cemas. Raka menggeleng pelan. "Tadi rapat, tapi rasanya kepala nggak bisa diajak kompromi." Naura segera mengambilkan teh hangat dan meletakkannya di depan sang suami. Raka memaksakan senyum tipis, namun dari tatap matanya terlihat bahwa semua ini sudah lebih dari sekadar lelah fisik. Ia tertekan dari arah yang tidak pernah ia ungkapkan. Ketika napas Raka mulai lebih teratur,
Naura menyinggung hal yang ia pikirkan sejak semalam, bahwa kemungkinan besar Raka harus mulai membatasi biaya rumah tangga. Raka terdiam lama. Ia menatap Naura dengan mata yang sedikit berkaca, bukan karena sedih tapi karena ia merasa mendapat dukungan yang bahkan keluarganya sendiri tidak pernah berikan. Kalau aku bilang aku malu karena kamu sampai harus ikut cari uang tambahan, kamu marah? Tanya Raka pelan. Naura menggeleng sambil tersenyum lembut. Justru aku bangga. Aku mau bantu karena aku istrimu, bukan karena disuruh keadaan. Raka memejamkan mata sejenak, lalu menunduk dan menahan embusan napas berat. Naura tahu, suaminya sebenarnya ingin membagikan beban lebih banyak, tapi keadaan keluarga membuat Raka tidak bisa bersuara. Masalahnya bukan hanya ekonomi, ada rasa terikat, rasa tanggung jawab, dan rasa khawatir mengecewakan ibu yang membesarkannya. Namun Naura juga tahu, tanggung jawab tidak boleh mematikan kehidupan keluarga kecil mereka sendiri. Malam itu, saat Naura baru selesai membersihkan dapur dan hendak menuju kamar, ia mendengar percakapan lirih antara Sinta dan Nira di ruang tengah. Awalnya ia tidak berniat mendengar, tapi langkahnya terhenti ketika nama Raka dan dirinya disebut. Aku lihat Raka makin pucat. Kalau dia jatuh sakit siapa lagi yang akan bayar cicilan? Ujar Nira terdengar khawatir. Tapi bukan khawatir pada keadaan Raka, melainkan pada pemasukan yang selama ini menjadi sumber gaya hidupnya. Sinta menimpali, kalau Raka sampai cuti panjang, habis sudah hidup kita. Naura tuh harusnya bekerja lebih keras. Masa tinggal numpang tapi nggak bisa bantu banyak. Hah, Nira tertawa pelan. Kalau aku jadi Naura, mending malu tinggal sama keluarga yang merepotkan. Naura memegang gagang pintu kamar sambil memejamkan mata. Tidak ada satupun yang menganggap Raka sebagai manusia yang sedang berjuang keras. Semuanya hanya memandang Raka sebagai mesin pendapatan. Lebih menyakitkan lagi, Naura sendiri dianggap sebagai beban. Ia ingin masuk dan menjelaskan bagaimana kondisinya sebenarnya, bagaimana ia mencoba membantu sebisa mungkin, dan bagaimana ia juga menanggung tekanan batin yang tidak pernah berhenti. Namun ia memilih berbalik dan masuk kamar tanpa suara. Ia paham, percuma berbicara kepada orang yang hanya ingin mendengar apa yang mendukung kenyamanan mereka. Beberapa minggu berikutnya, perlahan tapi pasti retakan rumah itu semakin lebar. Keuangan menipis, tagihan meningkat, dan Raka semakin sering terlihat linglung. Naura bekerja lebih giat membuat kue, menerima pesanan kecil-kecilan, bahkan mulai menerima permintaan dari beberapa tetangga setelah mendengar hasil kuenya enak. Butuh tenaga ekstra, bangun lebih pagi, tidur lebih malam, mengatur dapur yang sering dipakai untuk keperluan keluarga suami tanpa kompromi. Tetapi Naura tetap menjalani semuanya. Bukan untuk membuktikan diri, melainkan karena ia ingin menyelamatkan orang yang ia cintai dari tekanan yang mungkin tidak akan sanggup lagi ia tanggung sendiri jika dibiarkan. Namun bantuan kecil itu justru membuat Nira semakin tidak nyaman. Suatu sore, ketika Naura sedang mengeluarkan beberapa loyang kue dari oven, Nira masuk dan berkata dengan sinis, "Kamu mau jadi pedagang? Jangan bikin dapur jadi kayak pabrik." Naura ingin menjelaskan bahwa dapur tetap bersih dan semua ia kerjakan tanpa mengganggu siapapun. Namun saat ia mencoba menjawab, Nira memotong dengan kalimat yang membuat Naura akhirnya mulai melihat segalanya dengan lebih jelas. "Kamu tuh bukan siapa-siapa kalau bukan karena Raka. Jangan merasa hebat cuma karena bisa bikin kue." Naura terdiam, menatap loyang panas yang baru ia letakkan. Kata-kata itu seperti pisau tumpul, tidak memotong langsung, tapi melukai pelan-pelan dan menggores dalam. Ia menahan napas, menaruh spatula di meja, lalu berkata pelan tanpa menatap Nira, "Aku tidak pernah merasa hebat. Aku hanya mencoba membantu." Nira mendecak dan pergi sambil mengibaskan rambut, seolah menang dalam sebuah pertengkaran yang tidak pernah terjadi. Malamnya Naura duduk lama di depan buku catatan belanja. Raka sudah tertidur di sampingnya, tubuhnya benar-benar kelelahan. Naura menatap suaminya yang bahkan di dalam tidur terlihat memendam sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan. Saat itu Naura sadar, Raka sedang berperang sendirian, dan ia tidak boleh terus diam. Air mata Naura jatuh satu-satu di halaman buku catatan itu. Ia tidak menyesal menikahi Raka. Ia tidak menyesal tinggal bersama keluarga suaminya. Yang ia sesali hanyalah, mengapa selama ini ia terlalu diam sampai semua orang berpikir ia tidak punya mata, tidak punya suara,
dan tidak punya hati. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah alam sedang memberi pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Naura bangun lebih awal seperti biasa, menyiapkan sarapan sederhana untuk semua penghuni rumah. Telurnya hampir gosong karena pikirannya tidak fokus, sementara air matanya tiba-tiba mengalir tanpa alasan jelas. Sudah beberapa minggu ini ia merasa cemas tanpa sebab. Setiap kali Raka berangkat kerja, ada ketakutan yang tak pernah bisa ia jelaskan. Hari ini perasaan itu jauh lebih kuat, seakan dadanya ditarik dari dalam. Raka terlihat sedikit pucat ketika bersiap-siap. Naura sampai menegurnya dengan lembut. "Mas yakin tidak apa-apa?" Wajah Mas pucat sekali. Raka tersenyum kecil sambil menepuk kepala istrinya. "Aku cuma kurang tidur. Tenang saja. Nanti pulang aku istirahat." Naura tidak puas dengan jawaban itu. Ia bahkan sempat ingin memaksa Raka tidak pergi bekerja. Tapi suara langkah Sinta terdengar dari arah ruang tengah. Raka buru-buru berdiri dan mengenakan sepatunya. "Sudah sarapan?" tanya Naura mencoba menahan kecemasan. "Di kantor saja. Nanti terlambat kalau makan sekarang." Raka menyalami tangan istrinya. Ada genggaman hangat seperti biasa, namun hari itu terasa berbeda. Lebih lama, lebih berat. Raka menatap seolah ingin menghafal wajah Naura. "Doakan aku, Ra," ucapnya lirih. Naura mengangguk, menelan rasa tidak enak yang menyesak. "Mas, hati-hati di jalan." Raka tersenyum tipis lalu keluar rumah. Beberapa detik setelah pintu tertutup, Naura merasa lututnya lemas. Ia bersandar ke meja, mencoba meredakan rasa aneh itu. Ia memaksa dirinya mempercayai semuanya baik-baik saja, tapi firasat itu menolak pergi. Ia kembali memasak sambil menghela napas berat. Tiba-tiba Sinta datang dengan ekspresi tak bersahabat seperti biasa. "Kok masak cuma telur? Kamu masih belum bisa masak yang enak? Rumah ini butuh istri cerdas, bukan cuma yang bisa ngendon di dapur," katanya ketus. Naura menarik napas. Ia menahan diri agar tidak membalas. "Maaf Bu, uang belanja sudah habis. Saya masak seadanya dulu." Sinta mendengus seolah semua itu salah Naura. "Kalau kamu bisa membantu keuangan rumah ini, semua juga tidak akan begini." Naura diam. Ia menunduk, menahan hati yang sudah terlalu sering koyak. Beberapa jam berselang, Naura membersihkan rumah seperti rutinitasnya. Ia menyapu, mengepel, lalu mencuci pakaian semua orang. Sisa uang belanja bahkan digunakan untuk membeli deterjen, karena Sinta tidak memberikan lagi uang tambahan. Menjelang siang, Naura baru selesai mencuci ketika ponselnya berdering. Ia melihat nama di layar, nomor tak dikenal. Biasanya ia akan mengabaikan, tapi entah kenapa kali ini ia segera mengangkat. "Benar dengan Ibu Naura?" "Iya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu?" Suara di seberang terdengar formal. "Kami dari rumah sakit. Apakah ibu keluarga dari Bapak Raka?" Dunia serasa berhenti berputar. Suara itu mengguncang tulang-tulangnya. Tangan Naura gemetar. "Iya, saya istrinya. Ada apa dengan suami saya?" "Kami minta ibu segera ke rumah sakit. Suami ibu mengalami kecelakaan." Untuk beberapa detik Naura tidak bisa bernapas. Ia merasa udara di sekeliling lenyap. Wajah Raka terbayang. Senyumnya pagi itu, tatapannya yang seolah berpamit. "Kondisinya bagaimana?" tanyanya terbata, suara nyaris hilang. Seketika hening beberapa detik sebelum petugas menjawab, "Kami mohon ibu segera datang. Kami akan jelaskan di sini." Perasaan buruk itu kembali menghantam seperti gelombang besar. Tanpa pikir panjang Naura berlari keluar, meninggalkan sapu yang terjatuh dan lantai yang masih basah. Sinta dan Nira yang sedang bersantai di ruang tamu memandang bingung. "Naura, lari-lari kenapa?" seru Sinta. Naura bahkan tidak sempat menjawab. Ia meraih tas kecil dan kunci sepeda motor butut Raka. Suaranya pecah saat berkata, "Mas Raka kecelakaan Bu. Saya ke rumah sakit dulu." Nira langsung menutup mulut, pura-pura terkejut tapi tatapannya datar. Sinta sendiri hanya melongo sejenak sebelum berkata, "Tunggu Naura. Jangan kamu sendiri, nanti repot kalau."
Tapi Naura sudah menghidupkan motor dan melaju secepat mungkin menuju rumah sakit. Air matanya mengalir sepanjang perjalanan. Ia memohon dalam hati agar semua baik-baik saja, agar ia masih bisa memeluk suaminya, agar firasat buruk selama ini hanya ketakutan yang tidak nyata. Namun semakin dekat rumah sakit, dadanya semakin perih. Sesampainya di sana, Naura berlari menuju ruang gawat darurat. Petugas menatapnya dengan iba dan segera mengantar menuju ruang dokter. Naura nyaris jatuh ketika dokter keluar menyambutnya. Ibu keluarga Bapak Raka. Naura mengangguk gugup. Dokter menarik napas berat. Kami sudah berusaha maksimal. Namun luka dalamnya terlalu parah. Suami ibu tidak tertolong. Kalimat itu menghantam keras. Naura terdiam. Waktu seakan berhenti. Dengung panjang terdengar di telinganya. Rasanya seperti tubuhnya terpisah dari dunia, dan semua warna memudar menjadi abu-abu. Sakit, sesak, hancur. Naura menggeleng lemah, suaranya pecah. Tidak, Aak. Bapak salah. Suami saya tadi pagi masih sehat. Tolong periksa lagi. Tolong periksa lagi. Dokter menatap Iba. Saya turut berduka. Ibu boleh melihat jenazahnya. Kaki Naura gemetar saat melangkah memasuki ruangan. Tirai putih di ruang mayat terasa seperti pintu menuju mimpi buruk. Dan ketika kain penutup itu dibuka, Naura melihat wajah tenang suaminya. Raka terbaring tanpa senyuman, tanpa suara, tanpa napas. Naura jatuh berlutut, tangan mengguncang tubuh suaminya. Mas bangun. Mas, aku di sini. Jangan tinggalin aku. Mas, jangan tinggalkan aku. Air matanya pecah sejadi-jadinya. Ia menjerit tanpa peduli siapa yang menonton. Dunia yang ia bangun selama ini runtuh dalam sekejap. Sambil memeluk tubuh suaminya, Naura merasakan sesuatu yang benar-benar mematahkan dirinya. Impian mereka tentang rumah sederhana, anak-anak yang ingin mereka miliki, semua lenyap seketika. Saat ia hampir pingsan karena syok, suara pintu terbuka. Sinta dan Nira datang. Namun reaksi mereka tidak seperti yang Naura bayangkan. Sinta memandang jenazah Raka beberapa detik sebelum berkata lirih, "Astaga, hutang-hutang ini bagaimana sekarang?" Nira justru menambahkan, "Kalau Mas Raka meninggal, siapa yang bayarin semua cicilan?" Naura menoleh dengan wajah basah. Mereka tidak memeluknya, tidak menghiburnya, tidak menenangkan. Yang mereka pikirkan hanya hutang dan kebutuhan mereka sendiri. Naura menunduk menatap suaminya lagi sambil berbisik, "Mas, kenapa aku harus menghadapi semua ini sendirian?" Suara hatinya retak, tapi ia tahu hidup tidak berhenti di sini. Sesakit apapun, ia harus berdiri. Ia harus menghadapi badai yang lebih besar setelah ini. Karena kehilangan Raka hanyalah awal dari penderitaan yang akan lebih menyiksa. Namun saat itu Naura belum tahu bahwa setelah kematian suaminya, rumah yang menjadi tempat ia berlindung akan berubah menjadi neraka yang jauh lebih menyakitkan. Setelah pemakaman Raka usai, rumah itu dipenuhi kesunyian yang bukan lagi menenangkan, melainkan menakutkan. Sepeda motor tua Raka yang biasa diparkir di dekat teras kini berdiri tanpa suara, seakan ikut berkabung karena pemiliknya tak akan pernah kembali. Naura duduk sendirian di kamar kecil yang dulu ia tempati bersama suaminya, mencoba menahan rasa kehilangan yang terus menghantam tanpa jeda. Ia masih sering menoleh ke sisi kiri ranjang setiap bangun tidur, berharap Raka masih ada di sana, tersenyum, mengusap kepalanya, dan berkata bahwa semuanya hanya mimpi buruk. Namun kosong. Dingin. Baru 3 hari kepergian suaminya, tapi rasanya seperti tahun yang panjang. Makan tak lagi terasa. Tidur pun hanya dipenuhi mimpi buruk. Tubuhnya mulai lemah dan matanya membengkak karena terlalu sering menangis. Namun Naura tetap memaksa bangun setiap pagi, karena ia tahu hidupnya tidak berhenti hanya karena suaminya telah tiada. Yang tidak ia tahu, cobaan sebenarnya baru akan dimulai. Hari itu, sore menjelang, Naura baru selesai menyapu halaman ketika Sinta memanggilnya dari ruang tamu. "Naura, kesini sebentar." Nada suaranya keras dan tidak sabar. Naura mengusap keringat di wajahnya lalu masuk. Di ruang tamu, Sinta duduk sambil memegang beberapa lembar kertas, sementara Nira duduk di sampingnya dengan wajah masam. "Duduk."
kata Sinta datar. Naura menuruti, meski jantungnya seakan menegang. Sinta meletakkan tumpukan kertas itu di meja. Ini semua tagihan dan hutang Mas Raka. Naura spontan menegang. Ia menatap lembaran-lembaran itu, cicilan motor, pinjaman ke koperasi, tagihan kartu kredit, bahkan pinjaman online yang jumlah bunganya mencekik. Ini semua harus lunas, ujar Sinta. Naura menelan ludah pelan. Tapi Bu, saya belum tahu semua ini. Mas Raka tidak pernah cerita soal ini. Nira mendengus sinis. Ya jelas dia gak cerita. Kalau kamu tahu, pasti kamu ngomel-ngomel. Lagian semua hutang ini kan buat kita semua juga. Buat bayar kebutuhan rumah ini. Sinta menambahkan dengan suara yang terdengar seperti tuntutan. Mulai bulan depan, semua penagih akan datang. Kamu harus siap. Naura terdiam sejenak, mencoba memproses kenyataan itu. Tapi Bu, tabungan Mas Raka yang kemarin sudah habis untuk biaya rumah sakit dan pemakaman, jawab Sinta pendek. Lagi-lagi dada Naura terasa sesak. Belum hilang rasa kehilangan, kini ia harus berhadapan dengan tumpukan masalah yang menunggu di depan mata. Kalau boleh saya tahu, jumlah totalnya berapa? Tanya Naura lirih, meski ia sudah takut mendengar jawabannya. Sinta menyerahkan kertas terakhir ke arah Naura. Di situ tertulis jumlah akhir dengan angka besar berlapis-lapis. Hampir 100 juta rupiah. Naura terbelalak. Separuh tubuhnya lemas. Nafasnya tercekat. Bu, sebesar ini. Makanya jangan melongo saja, ketus Sinta. Kita harus lunasi satu persatu. Naura menunduk, tangan gemetar memegang lembar kertas itu. Ini bukan jumlah kecil. Bahkan jika ia bekerja bertahun-tahun pun, ia belum tentu mampu melunasinya secepat yang diinginkan. Bu, tapi saya tidak punya apa-apa, ujar Naura jujur. Nira mendecih. Kamu kan masih punya cincin kawin. Mas Raka dulu beliin emas, kan? Juallah. Itu lumayan buat bayar sebagian. Naura tersentak. Cincin itu, satu-satunya peninggalan yang ia miliki dari suaminya. Cincin yang Raka beli dari hasil lembur malam-malam panjang. Cincin yang ia pasangkan ketika mereka berjanji hidup bersama sampai tua. Air mata otomatis menggenang. Bu, cincin itu satu-satunya kenangan dari Mas Raka. Saya belum siap. Kamu pikir kami siap ditagih dan diteror penagih setiap hari? Bentak Sinta keras. Naura terdiam. Suasana ruang tamu mendadak mencekam. Sinta melanjutkan dengan nada dingin. Kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini, kamu harus ikut bertanggung jawab. Mas Raka hidup di sini, makan di sini, bahkan kamu juga ditanggung di sini. Wajar kalau kamu ikut menyelesaikan. Nira menimpali. Kalau kamu benar-benar istri yang baik, kamu pasti mau bantu. Suaranya tajam, seolah menantang. Naura menatap kedua perempuan itu, lalu menunduk perlahan. Baik, saya coba cari cara. Tapi beri saya waktu. Tidak bisa, potong Sinta cepat. Kejar minggu ini. Sebelum mata-mata itu datang menagih. Naura mengangguk perlahan, meski hatinya retak. Ia berdiri, lalu berjalan ke kamarnya. Begitu pintu tertutup, ia jatuh berlutut sambil menutup mulut agar tangisnya tidak terdengar. Rasa sedih dan tertekan menekan dadanya sampai sulit bernapas. Ia membuka laci kecil di bawah kasur. Di sana, cincin pernikahan itu tersimpan dalam kotak kecil berwarna biru. Dengan tangan bergetar, ia membuka kotaknya. Cincin itu kecil, sederhana, tapi sangat berharga. Bukan emasnya, tapi perjuangan dan cinta di baliknya. Naura menggenggam cincin itu di dada. Mas, maafkan aku, bisiknya dengan suara yang pecah. Cincin itu terasa dingin di tangannya. Ia tahu keputusan menjualnya akan menghancurkan sisa hatinya yang masih tersisa. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Jika tidak, rumah ini akan dikepung penagih, dan ia akan menjadi sasaran utama caci maki lagi. Keesokan harinya, Naura pergi ke toko emas dengan tubuh gontai. Sinta bahkan tidak ikut. Nira juga tidak peduli. Mereka hanya menunggu hasilnya pulang. Toko emas itu ramai, tapi bagi Naura dunia terasa sunyi. Ia berdiri di depan meja kaca, menyerahkan cincin yang masih mengkilap. Kamu mau jual, Mbak?
Tanya pegawai toko. Naura mengangguk pelan. Pegawai itu menimbang cincin tersebut lalu menyebutkan harga beli. Harganya jauh lebih rendah dari harapan, tapi Naura tidak membantah. Ia menerimanya begitu saja, merasa seakan menyerahkan sebagian jiwanya sendiri. Ketika uang itu masuk ke tangannya, air matanya kembali jatuh tanpa bisa ia tahan. Namun ia cepat menyekanya. Ia tidak ingin orang lain melihat betapa rapuh dirinya. Saat ia pulang ke rumah, Nira langsung menyambar amplop uangnya. Hanya segini? Mana cukup buat bayar semua? Naura menunduk. Saya akan cari cara lain. Sinta mendesah. Bagus. Besok mulai kerja saja. Tidak bisa terus hidup makan gratis di sini. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dari banyak arah. Padahal selama ini Naura yang mengurus rumah, memasak, mencuci pakaian seluruh penghuni rumah, bersih-bersih tanpa istirahat. Tapi semua itu dianggap tidak ada harganya. Naura tidak menjawab. Ia masuk ke kamar sambil memeluk tasnya, duduk di kasur, menatap jendela dengan mata kosong. Hari itu ia merasa seperti kehilangan suaminya untuk kedua kali. Bukan karena Raka mati, tapi karena sisa kenangannya terpaksa dilepas demi keluarga yang bahkan tidak menghargainya. Di tengah malam, Naura menangis tanpa suara, memeluk bantal yang masih menyimpan aroma suaminya. Jika kehidupan adalah ujian, ia tidak tahu sampai kapan ia bisa kuat. Yang ia tahu, mulai hari ini ia harus hidup tanpa Raka, tanpa cincin, tanpa perlindungan, dan tanpa siapapun yang benar-benar berpihak padanya. Dan badai ini baru saja dimulai. Hari-hari berlalu seperti neraka yang terus menyala tanpa padam. Seusai menjual cincin pernikahan peninggalan terakhir dari suaminya, Naura berharap sedikit suasana rumah menjadi lebih tenang. Tetapi justru sebaliknya, badai semakin besar, menuntut lebih banyak, dan tidak memberi kesempatan baginya untuk bernapas. Amanda, tetangga depan rumah yang sesekali berpapasan dengannya, bahkan sempat berkata lirih saat Naura membeli sayuran dengan mata bengkak. Kamu harus kuat, Naura. Jangan biarkan mereka menginjakmu. Tapi kata-kata itu hanya menjadi hembusan angin yang terdorong kembali oleh kenyataan bahwa ia masih hidup di bawah atap orang-orang yang sama sekali tidak menginginkannya. Pagi itu, seperti biasa, Naura bangun sebelum subuh. Ia menyeduh kopi untuk ibu mertua dan menyiapkan sarapan untuk semua penghuni rumah. Perlu waktu lama baginya mengatur emosi agar wajahnya tetap tenang. Karena sedikit saja ia menunjukkan rasa tidak nyaman, komentar pedas akan keluar dari mulut Nira atau Sinta. Benar saja. Saat Nira keluar dari kamar menuju meja makan, ia langsung membuka percakapan dengan nada yang membuat pagi terasa menyesakan. Ini telurnya cuma satu. Nira mencibir sambil menatap piring sarapannya. Kamu kira kita pelihara ayam mati, jadi gak bisa makan telur lagi? Naura menghela napas tipis. Bahan makanan mulai menipis. Nira, saya sudah berusaha mengatur supaya cukup sampai akhir minggu. Terserah kamulah. Nira berdiri sambil meneguk minumannya, kemudian mencibir lagi sebelum pergi. Kalau habis ya kamu pikirkan caranya. Kita kan punya banyak tagihan. Katanya kamu mau bantu. Kalimat itu seperti cambuk yang menghantam wajah Naura tanpa ampun. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu kembali mencuci piring. Telinganya masih panas mendengar kalimat itu. Mereka tidak pernah melihat apa yang sudah aku korbankan, gumamnya lirih dalam hati. Belum sempat duduk untuk sekadar meneguk air minum, Sinta memanggil dari ruang keluarga. Naura, kesini dulu. Naura berjalan cepat. Sinta duduk sambil memegang dokumen. Lagi. Wajahnya tidak menunjukkan rasa lelah ataupun sedih, hanya ambisi menuntut lebih dan lebih. Ada penagih yang baru mengirimkan pesan melalui Wa. Sinta berkata tanpa menatap Naura. Katanya kalau 3 hari lagi tidak dibayar, mereka akan kirim orang ke rumah. Nafas Naura tercekat. Sudah saya bilang Bu, saya sedang mencari pekerjaan. Kalau saya sudah dapat gaji, saya... Sinta memotong cepat. Cari dari sekarang. Kamu pikir kami mau malu? Naura menunduk. Tapi Bu, saya bahkan belum selesai mengurus dokumen kepindahan kerja. Saya tidak mau tahu, bentak Sinta. Kalau kamu masih ingin tinggal di rumah ini, kamu harus ikut menanggung semuanya.
Kalimat itu seakan menghapus semua rasa hormat dan bakti yang selama ini Naura berikan kepada keluarga suaminya. Padahal selama 5 tahun ia tinggal di sana, ia ikut membayar listrik, air, makan, bahkan menutupi gaya hidup Nira yang suka belanja online. Namun semua itu tidak pernah dianggap sesuatu yang bernilai. Siang itu, Naura pergi keluar untuk mencari pekerjaan. Ia berjalan kaki menyusuri jalan-jalan kompleks dengan seragam lama yang masih ia simpan. Ia membawa map berisi CV yang sudah dilaminasi ulang, berharap masih layak digunakan. Namun keberuntungan tidak berpihak. 2 toko menolak karena tidak butuh pegawai. Sebuah minimarket menolak karena keterangannya belum lengkap. Sebuah kantor keuangan menolak karena usia Naura dianggap sudah lewat standar. Ia tetap tersenyum, meski hati rasanya seperti diremas. Di tengah perjalanan, hujan turun deras. Naura berteduh di bawah kios kecil sambil menangis terseduh tanpa suara. Semua tekanan, semua beban, semua rasa kehilangan mendadak menumpuk sekaligus. "Apa aku terlalu berharap pada hidup?" bisiknya lirih. Saat hujan mereda, ia kembali pulang dengan sandal yang basah dan kertas lamaran yang sudah sedikit tertekuk. Sesampainya di rumah, apa yang ia terima bukan sambutan yang baik, melainkan kenyataan yang lebih pahit. Di ruang tamu, Sinta dan Nira sedang duduk dengan ekspresi marah. "Kamu kemana saja dari tadi?" Nira bertanya sinis. "Mencari pekerjaan, Nira," jawab Naura pelan. Sinta menggedor meja. "Kalau kamu terus begini, penagih itu bisa menyeret kita ke pengadilan. Kamu pikir kami mau mempertaruhkan nama baik keluarga?" Naura menatap mereka dengan mata memerah. "Saya sedang berusaha, Bu. Tapi semuanya tidak semudah itu." "Kalau kamu benar-benar istri yang baik," Nira berdiri dengan tangan terlipat, "kamu pasti tidak akan membiarkan keluarga ini malu." Naura menunduk lagi. Sakit, perih. Tapi ia menelan semuanya. Malam menjelang, dan tubuh Naura hampir tak kuat berdiri. Sinta menyuruhnya membersihkan dapur, mencuci baju, lalu menyetrika baju kerja Nira. Semua dilakukan hingga lewat jam 11 malam. Saat ia masuk kamar, langkahnya gemetar. Ia duduk dan menatap langit-langit yang gelap. Di dinding terpajang foto pernikahannya bersama Raka. Senyum suaminya di foto itu terasa seperti candaan pahit sekarang. Ia menyentuh bingkainya dengan jemari dingin. "Kalau kamu masih di sini, aku pasti tidak harus melalui semua ini sendirian." Air mata mulai turun, tapi ia cepat menghapusnya. Naura menguatkan diri. Ia tahu tidak ada yang akan menolongnya. Raka sudah pergi. Orang tua kandungnya jauh di kampung dan tidak mampu membantu. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah dirinya sendiri. Dan ia tidak boleh jatuh. Ia mulai menulis daftar pekerjaan yang bisa ia lamar besok pagi. Ia menuliskannya dengan pena yang tangannya sudah bergetar. Tetapi tekadnya tetap keras. "Aku harus bertahan." Walaupun dunia menindasnya, ia tetap punya sesuatu yang tak bisa diambil siapapun. Harga dirinya. Dan itu akan menjadi awal dari perubahan besar yang tidak pernah dibayangkan oleh Sinta dan Nira. Pagi berikutnya datang tanpa memberi kesempatan bagi tubuh Naura untuk benar-benar pulih. Kelopak matanya masih bengkak, namun ia memaksa dirinya bangun sebelum matahari terbit. Ia tidak ingin memberi alasan bagi Sinta dan Nira untuk kembali menyerangnya dengan tuduhan tidak becus mengurus rumah. Ia menyalakan kompor, menanak nasi, mengiris sayuran. Semuanya dilakukan hampir tanpa suara, seperti pekerja yang ada di rumah orang lain. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai berubah. Rasa sakit yang selama ini ia telan perlahan-lahan mulai mengeras menjadi tekad. Saat nasi hampir matang, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari perusahaan kecil yang ia datangi kemarin sore. Dengan jantung berdebar, ia membuka pesan itu. "Ibu Naura, besok pagi kami mengundang Anda mengikuti interview lanjutan. Mohon datang jam 9. Naura tertegun. Untuk pertama kalinya setelah suaminya meninggal, ia merasakan harapan yang benar-benar nyata. Ia tersenyum. Senyum kecil yang hanya ia bagi dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang perlu tahu dulu. Belum saatnya. Dalam hati ia berkata, "Kalau aku berhasil, aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri." Seperti biasa,
Sarapan yang ia siapkan tidak mendapat apresiasi apapun. Nira datang ke meja makan sambil memainkan ponselnya. "Bikin kopi dong," katanya tanpa melihat Naura. Naura menahan diri, menuangkan kopi, dan menghidangkannya. Sinta datang 2 menit kemudian dengan langkah berat. "Naura, kamu yang kirim uang tagihan listrik kemarin?" tanya Sinta dingin. Tidak ada ucapan terima kasih, hanya nada seperti menginterogasi. "Iya Bu," jawab Naura, pelan dan sopan. "Saya punya sedikit sisa tabungan. Saya pikir Ibu pasti butuh segera." "Tabungan?" Nira menyambar cepat, matanya menyipit tajam. "Kamu masih punya tabungan? Kenapa tidak dipakai untuk bayar tagihan kredit yang lain?" Naura menatapnya datar. "Itu tabungan terakhir, Nira. Saya masih harus cari pekerjaan." Namun jawaban itu justru menjadi bahan serangan baru. "Pekerjaan? Dari kemarin katanya mau kerja, tapi hasilnya mana?" Nira mengejek, tertawa pelan. Naura tidak menanggapi. Dulu ia akan terasa terluka. Sekarang sudah tidak lagi. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai mengerti bahwa tidak semua orang pantas mendapatkan air mata. Siang hari, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Naura pergi ke salah satu warung internet untuk mencetak dokumen tambahan untuk wawancara besok. Ia duduk di depan komputer tua yang layarnya bergetar. Tapi senyum kecil tidak pernah hilang. Petugas warnet pun heran melihat wanita yang berpakaian sederhana itu sibuk mengetik sesuatu. "Buat lamaran kerja ya, Bu?" tanya si penjaga warung dengan sopan. Naura mengangguk. "Iya, Mas. Saya harus mulai dari nol." Penjaga itu tersenyum kecil. "Yang penting jangan nyerah, Bu. Banyak orang yang keadaan lebih parah tapi tetap jalan." Ucapan sederhana itu menampar Naura lembut, tapi secara positif. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ada yang memandangnya sebagai manusia, bukan budak rumah tangga. Ia pulang dengan langkah lebih ringan. Namun setibanya di rumah, kehidupan kembali menunjukkan wajah kejamnya. Di ruang tamu, Nira sedang bertengkar dengan petugas penagihan yang datang membawa surat tercetak. Keduanya saling meninggikan suara. "Kami sudah sabar, Bu," kata petugas itu. "Sudah 2 kali ditegur. Kalau pembayaran tidak dilakukan minggu ini, permintaan penarikan barang akan kami proses." Nira langsung menunjuk ke arah Naura yang baru masuk rumah. "Saya nggak punya uang," tanya dia. Dia yang selama ini pegang dompet. Naura terpaku. Petugas yang kelelahan itu menatap Naura dengan rasa kasihan, lalu menyerahkan 1 salinan surat. "Kami beri waktu 3 hari lagi, Bu." Setelah petugas pergi, Nira menutup pintu dengan bantingan, matanya berkilat penuh kebencian. "Kamu lihat. Kamu yang bikin kita begini. Kalau kamu gak menghabiskan uang dulu, semua ini gak akan terjadi." Naura menatap Nira lurus. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, ia tidak menunduk, tidak meminta maaf, tidak gemetar. "Nira," suaranya stabil, "saya sudah membayar listrik, kebutuhan rumah, obat mama, dan bahkan kartu kredit kamu." Nira terhenti sesaat. Tapi harga dirinya terlalu tinggi untuk menerima kenyataan. "Jangan banyak alasan." Naura melangkah maju pelan, tapi tatapannya tetap dingin. "Saya hanya ingin mengingatkan, kalau saya tidak bekerja dulu, semua tagihan ini tidak akan pernah terbayar." Nira terdiam, hanya untuk beberapa detik, lalu pergi dengan muka merah padam. Malam harinya, Naura duduk di halaman depan, memandangi langit gelap sambil memeluk lutut. Suaminya dulu suka mengajaknya duduk begini saat masih hidup. Di bawah langit malam yang dingin itu, ia berkata pelan seolah berbicara pada almarhum Raka. "Aku capek, tapi aku tidak akan menyerah. Aku harus berdiri, bukan demi mereka, tapi demi diriku sendiri." Air mata mengalir diam-diam, namun wajahnya tetap tegar. Ia tidak tahu bahwa dari balik jendela, seseorang memperhatikan. Sinta berdiri mengintai, wajahnya sulit dibaca, campuran antara rasa kalah, malu, tapi juga takut. Karena dalam hati kecilnya ia tahu, Naura bukan lagi wanita yang dulu bisa mereka injak seenaknya. Ada perubahan yang tidak bisa dihentikan. Dan perubahan itu
akan menjadi awal kehancuran bagi Sinta dan Nira sendiri. Hari itu matahari tidak terasa hangat sama sekali. Seakan cuacanya mengikuti hatiku yang dingin dan kehilangan arah. Aku baru saja menyelesaikan semua pembayaran hutang keluarga Raka. Hutang yang bahkan aku sendiri tidak pernah ikut menghabiskannya. Namun aku yang harus menutupinya ketika suamiku sudah tidak ada lagi. Semua cincin, gelang, perhiasan, bahkan cincin pernikahanku yang paling berharga sudah kutukar dengan lembaran uang yang hanya lewat sebentar di tanganku sebelum berpindah ke tangan mama mertua dan Nira. Aku masih ingat malam ketika aku menyerahkan kwitansi pelunasan terakhir. Kertas itu kutaruh di atas meja ruang tamu, lengkap dengan tanda tangan dan materai. Aku mengira setelah ini hidup akan sedikit lebih ringan. Aku mengira keluarga Raka akan melihat usahaku, perjuanganku, pengorbananku yang tidak kecil. Aku bahkan tidak menunggu mereka berterima kasih. Aku hanya ingin dihargai sebagai bagian dari keluarga. Tetapi hidup kembali menunjukkan sisi terkelamnya. Pagi itu, setelah sarapan sederhana yang kubuat untuk mereka seperti biasa, Sinta memanggilku ke ruang keluarga. Nada suaranya berbeda. Bukan galak, bukan marah, melainkan perlahan namun dingin. Seperti seseorang yang sudah memutuskan sesuatu sejak lama. "Naura, duduklah." Aku duduk dengan hati yang sedikit gelisah. Nira berdiri menyilangkan tangan, menatapku seperti menunggu tontonan yang menyenangkan. Sinta menarik napas panjang lalu langsung berbicara tanpa basa-basi. "Sekarang semua hutang sudah lunas, kan?" Aku mengangguk pelan. "Sudah, Mama. Semua beres." Sinta menyandarkan tubuh ke kursi sofa. Ia menatapku tanpa emosi. "Kalau begitu, sekarang kamu bisa pergi dari rumah ini." Aku mengerutkan dahi, tidak langsung menangkap maksudnya. "Pergi? Maaf, maksud Mama bagaimana?" Nira tertawa kecil, sinis. "Maksud Mama, kamu jangan tinggal di sini lagi. Kamu pikir kita mau menanggung kamu terus? Raka memang suami kamu, tapi dia sudah meninggal. Sekarang kamu cuma numpang." Kata-katanya seperti batu besar yang dilemparkan ke wajahku. Sinta menambahkan, suaranya tetap datar. "Kamu harus cari tempat tinggal sendiri. Pergi cari kontrakan. Jangan mengganggu hidup kami lagi. Mulai hari ini kamu harus keluar." Aku tercekat. Seakan seluruh ruangan berubah asing. Seakan aku sedang berdiri di rumah orang lain. Air mataku menggenang di mata. Tetapi aku berusaha tetap sopan. Aku tidak punya tempat lain. Aku tidak punya uang lagi. Semuanya sudah kugunakan untuk membayar hutang keluarga ini." "Dan itu memang kewajiban kamu," potong Nira cepat. Matanya membelalak seolah aku sudah berbicara keterlaluan. "Kamu itu istri Raka. Jadi kamu harus ikut tanggung jawab atas hutangnya." Aku terdiam. Tidak percaya mereka bisa berkata seperti itu setelah semua yang kulakukan. Setelah semua malam tanpa tidur, semua hari bekerja sambilan, semua barang kesayanganku yang terpaksa kulepas. Aku menghela napas berat dan menunduk. Aku mengerti aku menantu di rumah ini. Tapi selama ini aku tidak pernah meminta lebih. Aku hanya butuh tempat tinggal sampai semuanya stabil. Sinta menegakkan punggung, wajahnya kaku. "Naura, kamu itu bukan keluarga lagi. Raka sudah tidak ada. Kamu pikir kami akan terus menanggung kamu? Rumah ini bukan panti sosial." Jantungku seolah diperas. Nira menambahkan dengan nada penuh penghinaan. "Kalau kamu masih punya muka, bersyukurlah kami tidak mengusirmu sejak mulai tinggal di sini. Sekarang pergilah. Ambil barangmu. Jangan merepotkan kami lagi." Aku menatap mereka satu persatu. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di mata mereka. Tidak ada keterkejutan, tidak ada penyesalan. Seakan keputusan mereka sudah lama dipikirkan dan hanya menunggu hari untuk diucapkan. Sampai detik itu aku masih berharap ini hanya mimpi. Aku menelan rasa sakit yang memenuhi dadaku lalu bertanya lirih. "Kapan? Aku harus pergi." Sinta melirik jam di tangannya. "Sebaiknya sebelum malam ini." Semuanya runtuh dalam sekejap. Aku berdiri pelan agar tidak terlihat goyah. Tidak ingin menunjukkan kelemahanku. Tidak di hadapan mereka yang menganggap aku tidak ada harganya. Dengan suara kecil tapi jelas, aku berkata, "Baik,
Aku akan berkemas. Aku melangkah menuju kamarku, melewati koridor panjang yang selama ini menjadi saksi semua perjuanganku. Setiap langkah rasanya seperti menghimpit dada. Aku masuk ke kamar yang selama ini menjadi satu-satunya tempat aku menangis dalam diam. Tempat aku tidur sambil memeluk bantal dan berharap Raka kembali. Aku mulai melipat baju-bajuku. Tidak banyak, hanya beberapa lemari kecil. Banyak barang yang dulu kubeli bersama Raka kini bukan milikku lagi, karena mereka semua mengatakan, ini rumah keluarga kami, semua di dalamnya milik keluarga kami. Sementara aku melipat pakaian, tangisku pecah. Aku memegangi kain kaos milik Raka yang masih kusimpan. Aromanya sudah memudar, tapi kenangannya tidak pernah hilang. Aku menyandarkan kepala ke koper sambil berbisik lirih. Mas, aku tidak tahu harus kemana. Aku sudah berusaha sekuat yang aku bisa. Tidak ada jawaban. Tidak akan ada. Setelah kupacking semua, aku terdiam sejenak. Aku melihat sekeliling kamar yang dulu terasa seperti ruang aman. Kini kosong. Bekas tempat tidur, lemari yang tinggal separuh terisi, dinding yang pernah penuh impian kini terasa dingin dan kosong. Kulangkahkan kaki keluar kamar dengan koper kecil di tangan. Sinta dan Nira berdiri di ruang tamu, seolah sedang menunggu. Aku menatap mereka. Mereka menatapku seperti aku hanyalah beban yang akhirnya berhasil mereka singkirkan. Sinta berseru pelan, tenang namun menusuk. Ingat, Naura, jangan kembali lagi kalau tidak ada keperluan. Nira menambahkan, tolong jangan nanti cerita ke orang-orang kamu dizalimi. Kamu yang ikut hutang dan kamu yang harus menanggung. Itu saja. Aku tersenyum kecil. Senyum getir. Tenang. Aku tidak akan mencemarkan nama keluarga ini. Karena aku tahu, waktu akan bicara sendiri. Aku membalikkan badan dan melangkah keluar dari rumah itu. Begitu pintu tertutup di belakangku, aku berhenti di halaman. Udara sore terasa menyayat. Aku berdiri sebentar, menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang pernah menjadi tempatku menaruh seluruh cinta. Rumah yang pernah kuterima meski penuh kekurangan. Rumah yang pada akhirnya menendangku pergi tanpa belas kasihan. Aku menarik napas panjang, menghapus air mata yang terus jatuh. Aku berusaha berdamai dengan kenyataan. Aku kini benar-benar sendirian. Tidak punya uang. Tidak punya tempat tinggal. Tidak punya siapa-siapa. Namun di dalam hatiku, sebuah bisikan kecil muncul. Kalau kamu dijatuhkan sampai dasar, itu artinya kamu hanya punya satu arah untuk naik. Aku menarik koper dan mulai berjalan. Langkahku masih gemetar, tapi aku melanjutkannya. Karena sejak saat itu, hidupku berubah. Dan tanpa mereka sadari, hari ketika mereka mengusirku adalah hari pertama kebangkitanku. Setelah gerbang rumah mertua tertutup di belakangku, aku berdiri beberapa lama di depan jalanan sepi itu. Sore mulai merayap, angin membawa bau tanah dan dedaunan kering. Aku memeluk gagang koper erat-erat, mencoba menenangkan diri. Tidak ada tempat untuk kembali. Tidak ada rumah untuk dituju. Tidak ada pesan dari siapapun yang menanyakan keadaanku. Aku hanya sendirian, benar-benar sendirian. Aku menarik napas panjang lalu mulai berjalan ke halte terdekat. Tidak ada kendaraan yang bisa kupanggil. Tidak ada seseorang yang bisa kumintai tumpangan. Jalanan terasa jauh lebih panjang daripada biasanya. Matahari perlahan turun, membuat bayanganku memanjang di aspal. Setiap langkah terasa berat. Seakan kakiku membawa semua kesedihan dan kekecewaan yang menumpuk selama ini. Ketika aku duduk di halte, suara kendaraan berlalu lalang, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar terdengar. Di kepalaku hanya ada satu hal. Aku harus tetap hidup. Teleponku bergetar. Sekilas aku berharap mungkin seseorang menanyakan kabarku. Tetapi saat ku terima, pesan itu berasal dari Nira. Jangan lupa kunci rumah tinggalkan di pot bunga samping pagar. Tidak ada salam, tidak ada rasa kemanusiaan. Aku menutup layar dan memejamkan mata. Aku bisa membalas pesan itu dengan makian, dengan kemarahan, dengan semua rasa sakit yang menyesakkan. Tapi aku tidak mau. Aku tidak akan merendahkan diriku menjadi seperti mereka. Aku menelan harga diriku, menahan napas agar air mata tidak jatuh lagi. Setelah hati sedikit tenang,
Aku mulai menimbang pilihan. Aku tidak punya tabungan lagi. Semua sudah hilang untuk membayar hutang keluarga suamiku. Teman kantor Raka? Tidak terlalu dekat. Teman kantorku? Aku sudah lama berhenti bekerja setelah menikah. Keluargaku? Aku yatim sejak SMA. Aku tidak punya siapapun. Satu-satunya yang kumiliki hanyalah tekad untuk bertahan. Aku berdiri, menarik koper lagi, dan memutuskan menuju warung makan kecil di depan jalan. Aku hanya ingin mengisi perut yang sejak pagi belum mendapat apa-apa. Benar saja, begitu masuk, aku baru sadar uangku tinggal sangat sedikit. Hanya cukup untuk semangkuk mie instan dan segelas teh. Aku makan perlahan, mencoba menenangkan tubuh dan pikiran. Setelah selesai, aku duduk memandangi meja, mencoba berpikir rasional. Apa langkahku selanjutnya? Tidak mungkin aku tetap keluyuran di jalan sampai malam. Ibu pemilik warung, perempuan tua berwajah teduh dan ramah, memperhatikanku sejak tadi. Ia mendekat sambil membersihkan meja-meja kosong. Kamu kelihatan capek sekali, Nak, baru pulang dari kerja. Aku tersenyum kecil, menahan gejolak di dadaku. Tidak, Bu. Saya baru keluar dari rumah seseorang. Ia menatapku sejenak, seakan memahami lebih banyak daripada apa yang kuucapkan. Kalau kamu butuh duduk dulu, tidak apa-apa. Warung ini tutupnya masih lama. Aku mengangguk pelan. Sikapnya yang hangat membuatku hampir menangis lagi. Betapa orang asing lebih baik kepadaku daripada keluarga suami sendiri. Setelah beberapa menit, aku menguatkan diri untuk bertanya. Bu, apa ibu tahu rumah kos atau kontrakan yang murah di sekitar sini? Wanita itu terdiam, lalu memandangku dengan iba. Kamu sendirian, ya? Aku mengangguk. Dia menatapku lebih lama lagi sebelum menjawab. Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa menginap semalam saja di kamar belakang. Sederhana, tapi lebih aman daripada keluyuran di jalan. Aku tertegun. Orang yang baru kukenal beberapa menit menawarkan tempat untuk berlindung. Aku menunduk, mencoba menahan gemuruh emosiku. Terima kasih banyak, Bu. Saya tidak tahu harus bagaimana. Wanita itu tersenyum pelan. Semua orang pernah jatuh, Nak. Yang penting jangan berhenti bangun. Kata-katanya terasa seperti pelukan di hatiku. Malam itu aku menempati kamar kecil di belakang warung. Hanya ada kasur tipis, kipas kecil, dan lampu redup. Tapi rasanya lebih aman daripada seluruh waktu ketika aku masih tinggal di rumah ibu mertua. Aku berbaring menatap langit-langit. Suara kendaraan samar terdengar dari luar. Dalam kesunyian itulah aku memikirkan ulang hidupku. Aku bukan lagi menantu keluarga berada. Aku bukan lagi istri yang punya rumah. Aku bukan lagi perempuan yang masih bisa berharap diperlakukan baik. Tapi, aku masih hidup. Itu berarti aku masih punya kesempatan. Aku memejamkan mata dan mengingat semua yang terjadi beberapa bulan terakhir. Kematian Raka, hutang menumpuk, perhiasan dijual, pengorbanan tanpa terima kasih, lalu akhirnya diusir seperti sampah. Semua itu bukan sedikit. Tapi aku mulai menyadari sesuatu. Jika aku berhasil melewati semua itu tanpa mati, berarti Tuhan masih menyisakan sesuatu untukku. Keesokan paginya, setelah membantu ibu warung menata meja dan mencuci piring sebagai rasa terima kasih, aku duduk di satu kursi kosong sambil memikirkan langkah baru. Aku perlu pekerjaan. Apapun pekerjaannya, selama halal, aku akan lakukan. Aku pernah bekerja sebelum menikah. Aku bisa mengoperasikan komputer, menulis laporan, mengatur administrasi. Tapi tanpa pakaian yang rapi dan tanpa alamat tempat tinggal tetap, melamar kerja terasa sulit. Namun aku tidak mau menyerah hanya karena itu. Aku mulai melamar pekerjaan lewat ponsel bekas yang baterainya sudah hampir sekarat. Aku mengisi formulir online, mengirim lamaran ke puluhan email perusahaan yang kutemukan. Dari toko roti, minimarket, percetakan, hingga perusahaan kecil. Aku menulis lamaran dengan kata-kata sederhana namun penuh harapan. Semua kukirim sambil duduk di warung itu. Ketika malam tiba dan hasilnya belum ada, aku tidak patah semangat. Untuk menambah uang, aku menawarkan diri membantu warung mengantar pesanan ke sekitar lingkungan. Tidak besar, tapi cukup untuk makan.
Selama beberapa hari, hidupku seperti itu. Pagi membantu di warung. Siang mengantar makanan jika ada pesanan. Sore melamar pekerjaan online. Malam berdoa. Setiap malam aku menatap langit-langit sambil berbisik, "Mas, kalau kamu bisa melihat dari sana, lihatlah, aku masih bertahan." Seiring hari berganti, perlahan aku mulai merasa ada kekuatan yang tumbuh di dalam diriku. Kekuatan yang dulu tertutup karena terlalu lama diinjak dan dipaksa mengalah. Luka dalam membuatku sadar. Aku tidak boleh lagi bergantung kepada siapapun. Tidak pada keluarga suami. Tidak pada belas kasihan siapapun. Hanya pada diri sendiri. Suatu siang, ibu warung datang dan duduk di sebelahku sambil membawa 2 gelas teh panas. Ia menatapku dengan mata penuh perhatian. "Naura, kamu kelihatan anak yang baik. Tapi kamu harus punya hidup sendiri. Nak, kamu bisa bantu di warung ini kalau mau. Tapi aku tahu kamu bisa lebih dari itu." Aku menunduk, mataku terasa panas. "Aku hanya sedang mencoba bertahan, Bu." Ia tersenyum lembut. Kalau seseorang sudah jatuh sedalam ini tapi tetap berdiri, satu saat dia akan jauh lebih tinggi daripada semua orang yang menjatuhkannya. Kata-katanya menusuk tepat ke dalam dadaku, membuat air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Malam itu aku berjanji pada diri sendiri. Suatu hari, aku akan berdiri dengan kepalaku tegak. Suatu hari, keluarga suamiku akan melihat apa yang mereka sia-siakan. Suatu hari, mereka akan menyadari bahwa menendangku adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Dan hari itu, bukan hari ini, tapi akan tiba. Aku akan bekerja. Aku akan bangkit. Aku akan menjadi orang yang tidak lagi mudah diinjak, walau harus memulai dari nol sekalipun. Dan jika Tuhan memberi waktu dan jalan, suatu hari mereka akan menyesali kalimat, "Pergi, jangan numpang saja." Karena hidup selalu berputar. Dan aku sedang bersiap untuk berdiri di puncak ketika roda itu kembali padanya. 3 minggu berlalu sejak aku diusir dari rumah mertua. 3 minggu yang terasa seperti 3 tahun dalam hidupku. Hari-hari itu penuh perjuangan, penuh rasa sakit, tapi juga penuh pelajaran berharga tentang bertahan hidup meski tanpa siapapun di sisi. Aku masih tidur di kamar belakang warung Bu Mirna, wanita baik hati yang kutemui pada malam paling gelap dalam hidupku. Meski kamarnya sederhana, aku sudah menganggap tempat itu seperti rumah kecil sementara. Setidaknya, masih ada atap di atas kepalaku. Masih ada satu tempat di mana aku bisa tertidur tanpa rasa takut diusir lagi. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Hawa dingin masih terasa menempel di udara. Aku membasuh wajahku dengan air dingin dan menatap cermin kecil yang menempel di tembok. Refleksi seorang perempuan dengan mata sembab, wajah lelah, namun tatapan sendu yang kini jauh lebih kuat daripada sebelumnya, menatap balik padaku. "Naura," aku bergumam pelan. "Kamu masih hidup. Itu artinya kamu masih bisa berubah." Aku merapikan rambut dan keluar dari kamar, membantu Bu Mirna menata meja di warung seperti biasa. Rutinitas sederhana itu memberikan rasa tenang, perasaan bahwa hidupku masih memiliki ritme, meski semuanya baru kususun dari puing-puing yang berserakan. "Pagi, Nak," kata Bu Mirna sambil menyeduh teh. "Pagi, Bu. Biar saya yang rapikan bangkunya." Wanita itu tersenyum kecil, memandangku dengan sorot mata yang hangat dan penuh empati. "Bagaimana lamaran-lamaran kemarin? Ada kabar?" Aku menggeleng. "Belum ada balasan, Bu." Bu Mirna meletakkan teko teh. "Orang-orang kadang lama merespons. Jangan menyerah dulu." Aku mengangguk. Sudah puluhan lamaran kukirim lewat internet. Selebihnya, aku datangi langsung beberapa kantor kecil, minimarket, dan toko, tapi jawabannya hampir selalu serupa. "Kami telepon nanti, ya." Namun telepon itu tak pernah berbunyi. Aku duduk sebentar di bangku warung, menatap jalanan yang perlahan mulai ramai dengan orang-orang menuju pekerjaan mereka. Kalau dipikirkan lebih dalam, aku mungkin saja iri. Tapi aku menepis rasa itu. Aku tahu, jika ingin menjadi kuat, aku harus berhenti membandingkan jalan hidupku dengan milik orang lain. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Sebuah email masuk. Aku buru-buru membukanya. Jantungku berdebar.
berharap isinya adalah panggilan kerja. Dan benar, isi email itu singkat, tapi cukup untuk membuatku berdiri saking terkejutnya. Kami ingin mengundang Anda untuk wawancara langsung besok siang di kantor kami. Aku menutup mulutku, menahan suara yang hampir pecah. Bu, seruku sambil memegang ponsel. Bu Mirna menoleh. Kenapa, nak? Ada perusahaan yang panggil saya wawancara, Bu. Wajah Bu Mirna berseri-seri. Masya Allah, itu kabar baik, nak. Aku mengusap mata yang mulai basah. Rasanya seperti Tuhan akhirnya membuka sedikit pintu. Setelah sekian lama aku mengetuk dalam gelap. Namun satu kecemasan tiba-tiba muncul. Aku tidak punya pakaian formal yang layak untuk wawancara. Pakaianku kini sangat terbatas. Hanya beberapa kaos dan celana seadanya. Semua yang bagus dulu kupakai saat tinggal di rumah mertua sudah ditinggal. Karena aku diusir tanpa diberi waktu membawa barang-barang. Bu Mirna melihat wajahku yang mendadak ragu. Kamu kenapa, nak? Aku menggeleng kecil. Aku tidak punya pakaian formal untuk wawancara. Bu Mirna tersenyum. Tersenyum dengan cara seperti ibu yang memahami anaknya bahkan sebelum mereka bicara panjang. Tunggu sebentar, katanya sambil masuk ke ruang belakang. Aku mengikutinya dengan bingung. Bu Mirna membuka lemari tua, lalu mengeluarkan sebuah kemeja putih sederhana namun masih sangat bagus kualitasnya. Ia juga mengambil rok hitam yang tampak bersih dan rapi. Dulu waktu muda, badan saya sekurus kamu, katanya sambil tertawa kecil. Kalau kamu pinjam ini untuk wawancara, mungkin pas. Aku tertegun. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bu, saya tidak bisa mengambil. Bukan mengambil, jawab Bu Mirna lembut. Meminjam. Aku mencubit bibir bawahku menahan tangis. Untuk kesekian kali, aku merasa Tuhan mengirimkan orang baik ketika aku nyaris menyerah pada hidup. Kalau kamu sudah sukses nanti, sambung Bu Mirna, kembalikan dengan senyum saja sudah cukup. Aku mengangguk, mataku basah. Terima kasih banyak, Bu, terima kasih. Hari itu, selama jam buka warung, aku bekerja lebih rajin daripada biasanya. Bukan karena diminta, tapi karena aku ingin membalas kebaikan Bu Mirna meski sedikit saja. Setiap piring yang kubersihkan, setiap meja yang kubersihkan, terasa seperti langkah kecil menebus semua hal yang tak bisa kubalas dengan uang. Malamnya, aku meminjam setrika kecil warung dan menggosok pakaian itu dengan hati-hati. Setelah selesai, aku menggantungnya di sudut kamar, memandanginya lama. Besok, hari yang bisa jadi awal dari kehidupanku yang baru. Keesokan paginya aku bangun lebih awal. Setelah bersiap dan merias diri seadanya, aku menatap pantulan diriku di cermin kecil. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Raka, aku memakai pakaian rapi, seolah kembali mengenakan identitas perempuan pekerja yang dulu pernah hilang. Sebelum berangkat, Bu Mirna menepuk pundakku. Percaya diri, kamu mampu. Aku mengangguk. Doakan saya ya, Bu. Aku berangkat menuju alamat yang tercantum di email. Perjalanan dengan bus umum terasa panjang, tapi hatiku justru tenang. Setidaknya hari ini aku punya tujuan. Aku punya alasan untuk melangkah. Ketika tiba di gedung kecil berlantai 3 itu, aku berdiri sejenak, menenangkan napas. Tidak semewah perusahaan besar, tapi bagiku ini sudah lebih dari cukup sebagai awal. Setelah menunggu beberapa menit, aku dipanggil masuk oleh seorang staf HR bernama Lila. Wawancara berjalan cukup panjang. Ia bertanya tentang pengalaman kerja terakhirku, kemampuan administrasi, cara menghadapi tekanan kerja, hingga kesiapan untuk mulai bekerja dalam waktu dekat. Aku menjawab semuanya dengan jujur, tanpa dibuat-buat, tanpa menutupi realita hidupku. Beberapa kali aku melihat ekspresi Lila yang seolah menilai lebih dalam daripada sekadar jawaban. Mungkin ia menangkap sesuatu dariku, bukan hanya kandidat kerja, tetapi seseorang yang sedang berjuang bangkit dari keterpurukan. Wawancara berlangsung hampir 1 jam. Ketika selesai, Lila menutup buku catatannya dan berkata, "Terima kasih, Naura. Kami akan menghubungi Anda paling lambat 3 hari ke depan." Aku mengangguk sopan. "Saya tunggu kabarnya, Mbak." Aku turun dari gedung itu dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Meskipun belum tentu diterima,
Rasanya aku sudah memenangkan sebagian dari pertempuran. Aku telah berani mencoba lagi, setelah dunia sempat menamparku begitu keras. Aku kembali ke warung dengan hati berdebar, menunggu takdir berikutnya. Malam harinya, setelah beres mencuci piring, aku duduk di bangku warung sambil memandangi jalan yang mulai sepi. Angin malam terasa menenangkan, seperti sayap yang memeluk kesedihanku agar tidak lagi terasa menyakitkan. Aku masih menatap kosong ketika ponselku tiba-tiba berbunyi. Nomor tak dikenal menelepon. Tanganku gemetar saat mengangkatnya. Halo. Suara di seberang terdengar jelas. Selamat malam, apakah ini dengan Ibu Naura? Ya, benar. Saya Lila, dari perusahaan tadi siang. Kami sudah berdiskusi dengan pimpinan. Jantungku berdetak tak karuan. Dan, kami memutuskan menerima Anda sebagai staf administrasi. Anda bisa mulai hari Senin. Aku menutup mulutku, air mata langsung mengalir. Sungguh, Mbak, terima kasih banyak. Kami lihat semangat Anda dari wawancara tadi. Selamat, ya. Setelah telepon ditutup, aku terisak pelan. Rasanya seperti semua perjuangan dalam 3 minggu terakhir terbayar, meskipun baru langkah kecil pertama. Aku menatap langit malam. Mas, aku berhasil. Aku akan hidup tanpa mereka. Di belakangku, suara langkah terasa mendekat. Bu Mirna keluar membawa segelas teh hangat. Bagaimana hasilnya? Aku tersenyum sambil mengusap air mata. Saya diterima, Bu. Bu Mirna menepuk pundakku lembut. Lihat, Tuhan tidak pernah membiarkan orang baik jatuh sendirian. Aku menggenggam gelas teh itu erat-erat. Besok mungkin hidupku belum berubah sepenuhnya. Tapi setidaknya sekarang aku punya arah. Aku punya harga diri kembali. Aku punya pekerjaan. Dan yang terpenting, aku punya awal baru. Aku tidak lagi perempuan yang menangis karena diusir. Aku sedang menjadi perempuan yang akan berdiri kembali, selangkah demi selangkah, hingga semua orang yang merendahkanku terpaksa menengok ke atas untuk melihatku. Naura sudah berkorban, bekerja keras, bahkan menjual cincin pernikahannya demi keluarga suami. Tapi kebaikannya justru dibalas dengan pengkhianatan dan pengusiran. Cerita ini mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengharapkan balasan dari manusia, karena hati manusia mudah berubah.